Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa aqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah salat subuh, silaturahim dan tholabul ilmi Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai subuh pagi ini Allah masih menjaga keimanan kita. Allah masih menjaga ketakwaan kita. Allah masih menjaga keislaman kita. Allah masih menjaga silaturahim kita. Allah masih menjaga lisan kita. Allah masih menjaga amal kita. Dan Allah masih menjaga ketaatan kita, baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya. InsyaAllah kita akan mendapatkan fauzan azima, kemenangan yang sangat besar, yaitu dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 Allah menyebutkan ciri orang yang bertakwa yang kelak mendapatkan al-falah, kelak mendapatkan surga yang terbaik, kelak mendapatkan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus atau surga Aden. Orang yang bertakwa yang Allah janjikan al-falah itu adalah orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Jadi untuk sampai ke surga itu perlu petunjuk, perlu pedoman, perlu bimbingan. Jadi tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa bimbingan dari Allah SWT dan Rasulnya, maka tidak mungkin mendapatkan al-falah. Padahal al-falah itu dalam azan itu disebut 2 kali, dalam qomat disebut 1 kali, sementara azan itu 5 kali sehari semalam. Jadi kita diajak oleh muadzin untuk mendapatkan al-falah dalam seharinya itu 15 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu ya, baru kemudian dapatkan al-falah. Tidak mungkin dapat al-falah kalau tidak salat. Setelah salat maka berusaha untuk mendapatkan al-falah. Nah, orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah dan al-falah itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah ya, Alkitab itu Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan. Di Al-Quran itu kebenaran yang wajib diyakini, ya, tidak boleh diragukan. Hudalil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang ingin mendapatkan hidayah dan ingin mendapatkan al-falah, surga Firdaus dan surga Aden, surga yang tertinggi dan surga yang terbaik. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib, ya, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dimonitor oleh indera, baik panca indera maupun indera keenam, ya, nggak bisa, itu gaib. Jadi Allah yang maha gaib, yang mengetahui yang gaib, ya, hanya ngasih tahu yang gaib itu kepada Rasulnya, ya. Kepada sahabat tidak ngasih tahu, ya. Kepada ulama, kiai, ajengan, ya, habib, Allah tidak ngasih tahu masalah gaib. Kenapa Allah ngasih tahu kepada Rasulnya? Pertama, karena Rasul itu adalah hamba yang diridhoinya. Yang kedua, karena Rasul itu dijaga ketat dari depan dan belakang oleh malaikat. Jadi sehingga ketika ada sesuatu yang akan membahayakan beliau, mencelakakan beliau, mengganggu beliau, maka malaikat ngasih tahunya, ngasih tahu. Ya. Itu silahkan baca surat Jin ayat terakhir. Jadi hanya Rasul dari hamba-hambanya, ya, yang mendapatkan berita gaib. Ya. Karena pertama diridhoi oleh Allah, yang kedua dikawal oleh malaikat depan dan belakang. Makanya orang yang bertakwa yang bukan Rasul diwajibkan beriman kepada yang gaib. Kenapa? Karena tidak bisa dimonitor oleh indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, ya, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa. Ya. Kalau bisa, tidak diwajibkan beriman. Ya. Tidak diwajibkan beriman. Ya. Yang pertama itu. Karena ternyata yang Allah ciptakan itu ada dua. Ada yang digaibkan, ada yang tidak digaibkan. Yang digaibkan diantaranya adalah Allah itu sendiri. Yang kedua malaikat. Sampai kemudian surga, neraka, hari kiamat. Bahkan kematian pun digaibkan. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, sedang apa kita mati. Digaibkan. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Rukunnya, syaratnya itu disempurnakan. Yang wajib, yang sunat dilaksanakan. Salat di masjid, salat di rumah dilaksanakan. Dan salat itu termasuk ibadah. Tidak boleh ditinggalkan kalau belum mati. Ya. Jadi semua ibadah, ya, termasuk di dalamnya sholat, kita laksanakan selama kita hidup. Kalau sudah mati tidak diperintah sholat lagi, tidak diperintah ngaji lagi, tidak diperintah haji lagi, tidak diperintah zakat, infak, sedekah lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah Rabb kamu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu kematian. Ya. Yang ketiga, orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah dan al-falah itu di samping beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, juga wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang Allah berikan itu selalu menginfakkannya, ya. Karena infak itu bagian dari sodako. Dan sodako itu ada dua macam. Ada sodako yang ditentukan
namanya sedekah muayyana, zakat. Itu ditentukan nisabnya, waktunya, prosentasenya. Ada sedekah yang tidak ditentukan, sedekah ghair muayyana, yaitu infak. Orang yang bertakwa itu mau kaya, mau miskin tetap berinfak. Mau lapang, mau sempit tetap berinfak. Ya. Karena infak itu tadi ya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya. Ya. Tapi yang jelas infak itu ya, kalau kira-kira bisa menjadi teladan bagi orang lain, dilakukan terang-terangan. Jadi ada ketika Rasul membutuhkan sesuatu, ya, terus sahabat itu ada yang bawa apa gitu ya. Tapi kemudian ada sahabat yang membawa ya, infaknya tuh sekarung penuh. Ya, gitu. Dan kemudian orang-orang pada ngikutinnya, yaitu sunnah hasanah. Infak itu tidak ditentukan jumlahnya. Ya. Misalnya kita sebulan gajinya atau penghasilannya 6 juta. Ya. Silakan berapa saja. Ya. 2 juta juga silakan, 1 juta juga silakan, apalagi sampai miliaran. Ya. Kalau pendapatan kita sebulan 6 juta, maka kemudian kita infakkan 2,5%, berarti 150.000. Nah ini ciri orang yang bertakwa. Jadi rizki yang Allah berikan tidak digunakan semua untuk dirinya, ya, tapi juga berbagi dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita nyimpen duit di bank, misalnya ya, 100 juta, ya, setelah 1 tahun keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5% itu berarti 25.000 kali 100. 2,5 juta itu ya, setiap tahun. Kalau kita nyimpan di bank gitu, ya, 2,5% di zakatnya. Minimal saldo tabungan ya 45 juta atau 20 dinar, ya, sekitar 90 gram emas itu. Ya, jadi kalau 500.000 45 juta itu. Setelah dicek ternyata saldo setelah 1 tahun itu 45 juta, ya, maka zakatnya itu adalah 45 kali 25.000. Ya. Nah baru sisanya ya, Allah serahkan kepada kita untuk mengelolanya dalam bentuk infak. Ya. Untuk istri berapa, ya. Untuk anak berapa, ya. Ya. Kemudian untuk masjid berapa, untuk pesantren berapa. Kemudian kalau di rumah ada anak asuh, ya, orang miskin, kemudian anak yatim dan sebagainya, maka itu diambilnya dari infak itu. Maka orang yang bertakwa yang mendapatkan al-falah itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan orang yang berinfak itu adalah ciri orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Jadi kalau kita tidak pernah berinfak, sejatinya kita tidak beriman kepada Al-Quran. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdihi, ya. Kemudian wa hum la yastakbirun. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran, pertama adalah orang yang kalau disebutkan kepadanya, dibacakan kepadanya ya, Al-Quran, kharru sujada, ya. Dia kemudian sujud itu. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat sajdah itu langsung sujud, ya. Yang kedua ya, wasabbahu bihamdi rabbihim, dia selalu bertasbih, mensucikan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan, mensucikan Allah, ya. Berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Kenapa? Karena infak itu ciri orang yang bertakwa. Infak itu ciri ya, orang yang beriman kepada Al-Quran.
Baru kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah dan al-falah itu juga adalah orang yang beriman kepada Al-Quran dan yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan sebagainya. Ya. Makanya orang Kristen, Yahudi ya, itu sebenarnya tinggal satu langkah lagi, yaitu beriman kepada Al-Quran, baru dikatakan yang bertakwa ya. Sebab sebagian ahli kitab dalam surat Ali Imran ada yang beriman kepada Al-Quran ya. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia dicatat sebagai orang yang bertakwa, bukan hanya beriman pada kitab yang diturunkan kepada mereka saja, tapi juga beriman kepada Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqin. Baru yang kelima, dia yakin dengan adanya akhirat ya. Bukan tahu saja, bukan ngerti saja, bukan paham saja ya, bukan percaya saja, tapi yakin ya, bahwa akhirat itu ya, benar adanya. Akhirat itu pasti terjadinya ya. Dunia itu sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Dunia itu sebentar jika dibandingkan dengan akhirat ya. Akhirat itu lebih banyak, lebih baik, lebih kekal ya. Tapi kemudian kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya ya. Orang kafir itu lebih ya, menomorsatukan dunia ya. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal ya. Maka kemudian ulaika apa? Ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ya, yang berada di atas hidayah Allah ya. Kemudian mereka itulah ya, ya, orang-orang yang akan mendapatkan al-falah ya. Nah infak ya, itu sama dengan haji, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, harus mabrur, harus dinilai benar, dinilai baik ya, mabrur itu ya. Dianggap benar, dianggap baik ya. Orang yang ibadahnya mabrur ya, hajinya mabrur, infaknya mabrur, itu disebut albar ya. Kalau satu orang ada Ahmad Albar, tapi kalau banyak al-abror. Dan setiap kita bangun tidur kita berdoa kepada Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, tutup kesalahan kami dan matikan kami bersama orang-orang yang ibadahnya mabrur. Sebab kalau haji mabrur ya, balasannya tiada lain, tiada bukan kecuali sorga ya. Sekarang kan haji yang tanpa kuota ya, haji yang tanpa waiting list ya, tanpa menunggu ya, itu ada yang 450 juta ya, ada yang 350 juta ya. Kalau 50 juta menunggu ya 50-60 sekarang. Ya, itu nunggunya berapa tahun? Iya. Kalau nggak mau nunggu, nah, itu 450 juta tuh, ya, itu. Tapi 450 juta sedikit jika dibandingkan dengan ya surga yang dijanjikan oleh Allah bagi yang hajinya mabrur. Ya. Sebab apa? Ya. Kalau haji mabrur kemudian dapat surga, tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah saja, tapi mendapatkan surga yang kaplingnya seluas langit dan bumi. Ya. Coba ada kapling seluas langit dan bumi. Ya, kalau diuangkan itu berapa banyak itu? Ya, itu. Sekarang kan yang paling murah itu 1 meternya 3,5 juta ya. Yang paling murah itu. Kali seluas langit dan bumi berapa hektar itu? Ya. Itu kaplingnya doang. Belum isinya kan
Ada rumah, ada istana, ada apartemen, ada sungai, ada telaga, ya, ada apa lagi? Ada bidadari. Dikit 450 juta itu. Ya, bagi yang punya, ya. Bagi yang nggak punya 450 juta gede nggak? Gede ya. Jangankan 450 juta, 60 juta juga gede bagi yang nggak punya. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya, ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mabrur? Ya. Yang dimaksud dengan mabrur itu pertama, kalau dikaitkan dengan jual beli, ya, ya, itu mabrur itu mala kadzibun fihi wala hiyana wala syak. Jadi jual beli yang dianggap baik, jual beli yang dianggap benar, jual beli yang diterima oleh Allah, dipahala oleh Allah, adalah jual beli yang di dalamnya tidak ada kebohongan. Baik jual beli barang maupun jual beli jasa itu. Jadi kalau bohong itu bukan jual beli yang mabrur itu. Ya. Usaha yang terbaik itu jual beli mabrur. Jual beli yang di dalamnya tidak ada kebohongan. Yang kedua, tidak ada pengkhianatan. Ya, tidak ada pengkhianatan. Ya, gitu. Jadi penjualnya bisa dipercaya. Ya. Demikian pula pembelinya. Jadi saling percaya sehingga saling ridho. Jadi jual beli yang mabrur itu jual beli baik pembelinya maupun penjualnya puas dengan bisnisnya itu. Kemudian warasyak, tidak ada keraguan. Makanya tidak boleh beli kucing dalam karung ya. Gitu. Atau misalnya namanya jual beli hasad. Ya. Mau nggak kamu beli tanah saya? Ya. Sejauh saya melempar batu. Ya. Nah kamu berani berapa tuh? Ya, ini tanah saya luas tuh. Ya. Nah kamu berani berapa kalau saya lemparkan batu itu? Sejauh batu saya lemparkan, sejauh itu akan saya jual. Nah, itu nggak boleh itu. Namanya bai'ul hasad. Ya. Jual beli dengan melempar batu. Ya. Itu nggak boleh. Jual beli yang di dalamnya ada tipu-tipu. Jual beli yang meragukan. Itu di pasar burung kan ada orang yang jual beli burung ya. Bagi penikmat suara burung. Ya, tapi burungnya itu di dalam kantong semen ya, dibolongin. Ya. Itu boleh nggak tuh yang begitu? Ya. Nggak boleh, harus dilihat itu. Siapa tahu suara apa gitu kan? Gitu kan? Nggak boleh itu. Ya. Jadi jual beli yang mabrur termasuk infak yang mabrur, karena infak juga jual beli. Ya. Cuman jual belinya dengan Allah. Kalau jual beli dengan manusia bisa rugi, bisa untung, bisa balik modal. Tapi kalau jual beli dengan Allah untung terus. Maka jual beli yang mabrur itu ya, yang berpahalakan surga itu ya, pertama adalah jual beli ya, yang di dalamnya atau dilakukan dengan jujur. Ya. Dilandasi dengan kepercayaan. Dan dilandasi dengan keyakinan. Infak tuh harus yakin. Harus yakin infak itu. Ya. Misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 261. Kalau berinfak pasti dibalas 700 kali. Ya, 700 kali. Jadi kalau kita berinfak 5 juta dibalasnya berapa tuh? 350. Itu ya. Infak 5 juta dikali 700 berapa tuh? Ya, 5 juta ya, 35 juta berarti 350 juta. Itu bisa haji tanpa waiting list itu. Tapi kadang-kala banyak yang yakin, banyak yang enggak. Ya, banyak yang enggak. Ya. Kalau yakin, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Kalau kita yakin ketika berinfak dan infaknya dinilai mabrur, Allah tidak hanya mengganti 700 kali lipat, tapi Allah ganti dengan berlipat ganda dari 700 itu, bahkan diluaskan rezekinya. Tidak hanya sampai 700 kali, diluaskan. Ya. Jadi tadi haji ya, tanpa waiting list 450 juta, hajinya mabrur, maka infaknya juga akan diganti oleh Allah. Diganti lagi tuh, balik lagi tuh yang 450 juta tuh. Ya. Kan ada penyanyi Tombo Ati ya. Dia punya uang 30 juta. Dihadapkan kepada dua pilihan, beli rumah atau haji. Ya. Coba, waktu itu haji 30 juta. Kalau itu dialami oleh kita, ya, punya uang cuma 30 juta, tapi dihadapkan kepada dua pilihan, haji atau beli rumah, ya, apa yang kita lakukan? Beli rumah ya, beli rumah. Tapi ternyata dia haji, ya, haji. Ternyata begitu pulang dari haji, ya, bukan hanya yang 30 jutanya balik lagi, tapi lagunya meledak. Ya, 70 Tombo Ati. Jadi royaltinya tuh luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, lagu-lagu berikutnya juga kemudian populer, meledak. Ya. Itulah ya infak yang diganti oleh Allah SWT. Ya. Makanya kalau ada orang pulang haji, ya, pertama kita lakukan itu, ya, bukan minta kurma, bukan minta pacar Arab, bukan minta kacang Arab, tapi doakan. Apa doanya? Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqatak. Ya. Semoga Allah menerima hajinya, haji mabrur. Semoga Allah menerima mengampuni dosanya. Pulang dari haji, dosanya keluar semua seperti bayi yang baru lahir. Tapi wa akhlafa nafaqatak. Mudah-mudahan Allah mengganti nafkahmu, biaya hajimu, infakmu. Itu ya, harus yakin. Jadi minimal kita yakin ya, bahwa infak kita diganti oleh Allah 700 kali lipat. Kemudian dilipat gandakan, baru kemudian diluaskan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi infak yang mabrur adalah infak yang dilandasi kejujuran, kepercayaan dan keyakinan. Infak yang mabrur adalah berbisnis dengan Allah yang untung terus, tidak akan pernah rugi. Ya. Jadi ada bisnis yang untung terus, ada bisnis yang tidak akan pernah rugi. Apa itu? Bisnis dengan Allah. Di antaranya adalah infak. Ya. Makanya penting ikhlas. Ya. Tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Tidak ngambek. Kalau kita ngasih sama orang, orang tidak mengucapkan terima kasih, jangan ngambek. Ya. Kalau ngambek berarti nggak ikhlas, atau mengharapkan balasan yang lebih gede. Ya. Orang lain walimah, kita ngamplopin 2 juta. Pas orang itu diundang ke walimah kita, ngamplopinnya 50.000, kan? Waduh, rugi bandar ini. Enggak, karena walimah itu sedekah, walimah itu infak, ngundang orang untuk makan. Ya. Makanya saya punya jamaah. Ketika saya menjelaskan tentang walimah, ya, dia menikahkan anaknya 2 kali. Ya. Itu di rumahnya tidak ada itu yang buat masukin apa? Ya, amplop nggak ada. Ya. Karena dia niatnya infak, niatnya sodako, ya, gitu. Bahkan saya pernah diundang itu, ya, diundang ke daerah Green Garden, pernikahan anaknya. Ya. Betul itu tidak ada kotak amal, tidak ada kotak untuk amplop itu. Bahkan pas saya pulang dikasih duit sama dia, dikasih duit. Karena niatnya walimah itu infak, walimah itu sodako.
Makanya ada orang yang walimah pinjam sana pinjam sini ya. Ya sebab nanti juga balik lagi ya. Balik lagi. Berarti dia tidak ikhlas, ya. Tidak ikhlas. Ternyata nggak balik lagi. Nggak balik lagi ya. Ada itu yang walimah begitu selesai gimana Bu? Waduh rugi saya kan. Rugi. Udah pinjam sana pinjam sini ternyata nggak balik modal. Nah, itu ya. Nah ini ya, sejatinya infak itu bisnisnya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran lewat firman-Nya, innalladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bisnis itu ya. Gitu. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita hafal 1 ayat itu berapa? Ya, berapa huruf itu? Silakan itu. Kalau kita hafal ayat Al-Quran 1 ayat, ya, sejatinya adalah 1 tangga untuk naik ke surga. Ya. Jadi kata Rasul baca Al-Quran kemudian naik. Ya, naik itu berarti kalau sekarang misalnya bacanya 1 juz, maka kemudian minggu depan 2 juz. Bulan depan 3 juz, itu naik itu ya, kalau sekarang hafal surat Al-Ikhlas, besok baca hafal surat Al-Falaq, besoknya lagi hafal surat An-Nas ya, 1 surat yang dihafal itu 1 tangga untuk naik ke surga. 30 juz itu berapa tangga itu ya gitu. Karena ternyata ya, untuk masuk surga itu bukan maju ke depan ya, bukan maju ke depan. Kan sekarang ada salah satu ya, apa namanya itu, tema kampanyenya itu Indonesia Maju ya. Nggak tahu majunya ke depan ya, ke belakang mundur. Tapi maju itu ada yang ke depan, ada yang ke bawah ya, ada yang ke atas ya. Kalau maju ke depan ya, itu nggak bakal nyampe surga ya. Nyampainya itu ke masyrik dan maghrib, tempat terbit matahari atau tempat terbenam matahari. Kalau ke depan, tapi kalau ke atas mentoknya ke surga itu. Ya, bayangkan, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita hafal, semakin banyak mi'raj yang kita dapatkan. Ya, tangga untuk naik ke surga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Tadi kan yang wajibnya, yang sunatnya, yang di masjidnya, yang di rumahnya ya. Kemudian apa tadi? Yang rukun dan syaratnya juga dipenuhi ya. Termasuk yang menyempurnakan ya, salatnya disebut nawafil ya. Salat tahajud disebut salat nawafil ya. Nah, ada nawafilnya haji apa umroh ya. Jadi kalau kita bisa umroh kemudian dilanjutkan dengan haji, kemudian kita haji dilanjutkan dengan umroh ya, keutamaannya ada 2. Pertama, dihapuskan kemiskinan, nggak bakal jatuh miskin gara-gara haji dan umroh. Yang kedua, dihapuskan dosa. Tadi begitu pulang umroh keluar dari dosanya seperti bayi yang baru lahir ya. Mendirikan sholat wajib, sunat ya. Kemudian apa tadi, yang di masjid atau yang di rumah, berjamaah atau sendiri, ada semuanya tuh kita dirikan. Baru kemudian wa anfaqu ya, mimma razaqnahum, menginfakkan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka berupa rezeki ya, sirran wa alaniyah, baik terang-terangan supaya jadi teladan bisa diikuti orang, atau kemudian sembunyi-sembunyi ya. Kalau kita khawatir tidak ikhlas, khawatir riya ya, atau khawatir kalau orang yang kita beri ya, dia malu kalau dikasih di depan umum ya. Jadi ada orang yang datang ke rumah kita kasih ya. Tapi ada juga yang tidak datang ke rumah kita, tetap kita kasih, datangi rumahnya, itu namanya sirron ya. Jadi orang ada yang malu minta padahal butuh ya.
Nah ini juga termasuk mustahik infak, mustahik zakat, mustahik kurban itu. Ya. Ada orang yang mintanya berkali-kali itu. Ke masjid ini minta, masjid ini minta, masjid ini minta. Ya. Itu kalau hari Jumat itu ibu-ibu keluar semua tuh. Ya. Untuk mendapatkan apa? Jumat berkah ya. Nah, itu anak-anak juga larian tuh di pasar lontar itu. Ternyata mau nyerbu itu Jumat berkah itu. Ya. Itu namanya mustahik infak juga ya. Gitu. Tapi ada yang tidak seperti itu, maka kita lakukan secara sir. Sir itu rahasia. Maka orang yang baca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat dan berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, apa kata Allah? Tarjuna tijaratan lan taburok. Yarjuna mereka mengharapkan tijaratan, perdagangan, jual beli, bisnis lantaburo yang tidak akan pernah rugi. Ya. Dan kemudian itu surat Fatir 29 ya. Infak yang mabrur sejatinya adalah menjual diri ya. Menjual harta kepada Allah dengan apa? Dengan sorga. Ya. Kita sedang berbisnis dengan Allah. Yang kita bisniskan pertama diri kita. Tadi baca Quran, kemudian apalagi mendirikan sholat. Ya. Kita sedang membisniskan diri kita. Tapi juga kita bisniskan harta kita, zakat, infak, sedekah. Maka Allah akan membelinya. Ya. Dengan apa? Dengan sorga. Ya. Dan ini disebutkan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum ya wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Surat At-Taubah 111 ya. Jadi kalau kita mau dapat surga, bisnis dengan Allah nggak bakal rugi. Ya. Makanya Abdurrahman bin Auf kenapa? Ya, itu kekayaannya tuh bukan tambah dikit, tambah banyak. Bahkan ketika meninggal, kekayaannya tuh berlimpah. Termasuk siapa? Utsman, kebun kurmanya tuh luar biasa. Ya. Bahkan ada sahabat yang namanya Abu Thalha. Dia orang yang paling kaya karena paling banyak kebun kurmanya. Di antara kebun kurma yang dia punyai, ada kurma yang ada di depan masjid. Karena dekat dengan masjid dan Rasul itu dekat dengan masjid, Rasul sering masuk ke kebun itu. Pertama untuk istirahat, yang kedua untuk berteduh, yang ketiga untuk menikmati buahnya. Padahal punya orang lain ya. Gitu. Tapi ya Rasul tahu bahwa Abu Thalha itu tidak akan marah. Abu Thalha itu senang ya kalau kemudian kebunnya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi kebun itu bisa dipakai istirahat, bisa pakai berteduh, bisa juga menikmati menikmati buahnya. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kita boleh ya, masuk ke kebun orang, istirahat, berteduh, bahkan makan buahnya. Kalau kita tahu orangnya ridho. Kalau tidak tahu jangan, ya jangan. Itu di Sumedang itu tiap rumah di depannya itu kiri kanan pohon sirsak itu. Dan anak-anak sekolah di tempat itu dia makannya sehari 1 kali. Habis sholat asar baru makan. Nah sekolahnya itu ya dia makan buah sirsak. Jadi sepanjang jalan itu kalau ada pohon sirsak dia naik makan. Enggak marah tuh. Coba kalau sekarang itu ada pohon mangga dimakan, marah enggak tuh? Padahal pohon mangganya itu kalau ke jalan bukan milik dia itu, milik umum ya. Tapi marah nggak tuh? Padahal itu infak juga sebenarnya. Ya. Nah itu kurma yang paling disukai, dicintai oleh Abu Thalha itu, maka kemudian diinfakkan kepada Rasulullah. Tapi kata Rasul, saya terima, tapi apa yang kamu niatkan sebelumnya, kamu ingin membagikannya kepada kerabat kamu, maka kemudian kebun ini sebaiknya kamu infakkan
kepada orang-orang yang terdekat kepada kamu. Jadi Rasul menerima, tapi kemudian ya diperintahkannya Abu Talha untuk ini. Nah, orang yang seperti ini sejatinya sedang berbisnis dengan Allah dan bisnisnya tidak akan pernah rugi. Mungkin bapak-bapak tahu ya berapa jumlah tabungan Utsman bin Affan. Nah, bahkan sumurnya saja masih ada sekarang ya, sumur yang dia infakkan. Oleh orang Yahudi kalau mau ngambil air itu bayar, oleh Utsman bin Affan setelah dibeli digratiskan, kecuali untuk keluarganya. Enggak boleh untuk keluarganya, untuk orang lain. Luar biasa ya. Inilah infak yang mabrur. Silakan ada yang tanyakan.